Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prestasi Semada, ketemu lagi nih di bincang asiknya Semada, dan pastinya masih setia dong Dika buat menemani kalian di episode ke-18 kali ini. Dan di episode ke-18 kali ini Dika nggak sendirian tentunya, dan ada wajah baru di Bisik. Kenalan dulu dong sama sahabat Semada. Halo sahabat prestasi Semada, perkenalkan nama aku Esti Insinta Dewi, kalian bisa panggil aku Sinta. Aku dari kelas 11 Sinta 4. Halo semuanya. Dari kelas 11 nih. Tadi siapa namanya? Sinta. Oke Sinta, sekarang kan kita ada di Bisik ya? Iya. Nah, aku tuh mau curhat sedikit dong tentang Bisik. Kadang-kadang itu aku kalau lihat Bisik ya suka bosen. Gimana ya caranya biar aku nggak bosen dan sahabat Semada nggak bosen? Gimana kalau Sinta kita melakukan tur aja kak? Hah? Tur? Iya. Gimana tuh maksudnya Bisik sambil tur gitu? Iya kita Bisik sambil tur, jalan-jalan di sekolah kita yang indah ini. Wah, ide bagus tuh. Jadi, siapa kak kira-kira narasumber kita kali ini? Narasumber kita, oh iya Sinta, aku punya informasi terkait dengan narasumber kita, yaitu kita punya narasumber yang begitu luar biasa. Kita punya narasumber yang terhormat, Bapak Dr. Andes Agung Wardoyo, selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Boyolali. Salam hormat Bapak dari kami yang akan melaksanakan purna tugas. Jadi gitu Sinta. Nggak usah lama-lama ya, oke lah, capcus aja ya. Sahabat Semada, kita sekarang sudah bersama dengan narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Andes Agung Wardoyo, selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Boyolali yang begitu luar biasa. Bapak, kecuali Pak Wartosipun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kita. Oh iya Pak, sebelumnya Bapak ini sudah menjadi kepala sekolah di SMA 2 Boyolali sejak kapan ya Pak? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Saya mulai bertugas di SMA 2 Boyolali ini bulan September 2019. Jadi katakanlah hampir 3 tahun. Baik Bapak, melanjutkan pertanyaan dari Sinta tadi, mungkin ini juga pertanyaan ditanyakan oleh sahabat Semada lainnya. Sebelum Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Boyolali, mungkin Bapak menjabat atau menjadi guru apa dan di mana Pak? Ya, baik Mbak Dika, terima kasih pertanyaannya. Wah, ini nengok masa lalu ya. Jadi begini, saya tahun 1989 saya pertama kali ditugaskan sebagai guru PNS di SMA Negeri 2 Wonosobo. Kemudian 2 tahun setengah, tepatnya tahun 1992 bulan Januari, saya pindah tugas ke SMA Negeri 3 Boyolali, dan saya sebagai guru fisika baik di Wonosobo maupun di Boyolali. Dan saya di SMA Negeri 3 Boyolali dari 1992 hingga tahun 2004. Alhamdulillah saya diamanai untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kemusu. Selanjutnya 2,5 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, saya dipindah tugaskan sebagai kepala SMA Negeri 1 Banyudono. Selama 3,5 tahun saya bertugas, kemudian saya mendapatkan amanah baru untuk melaksanakan tugas sebagai kepala bidang SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali. Kemudian tahun 2011, tepatnya bulan Oktober, saya dialih tugaskan sebagai kepala SMA Negeri 3 Boyolali, dan hanya berselang 3 bulan. Selanjutnya mulai 31 Desember tahun 11, saya dipindah tugaskan ke SMA Negeri 1 Boyolali selama hampir 8 tahun. Kemudian mulai 29 September 2019 saya alih tugas sebagai kepala SMA Negeri 2 Boyolali ini. Bapak, dengar-dengar Bapak pernah menjadi juara lomba guru inspiratif dan kepala sekolah inspiratif. Tolong diceritakan Pak, bagaimana pengalaman Bapak waktu itu? Baik Mbak Sinta, ya ini sekedar apa ya, artinya saya suka terhadap tantangan dan uji potensi begitu. Tahun 2003
saya mengikuti seleksi guru berprestasi, dan pada saat itu saya baru meraih juara 2 Kabupaten Boyolali. Tapi 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 2004, saya di tingkat Kabupaten Boyolali saya meraih juara 1 sebagai guru berprestasi, dan selanjutnya maju ke tingkat provinsi. Sayang tahun 2004 itu saya maju ke tingkat provinsi sebagai guru berprestasi, baru sampai peringkat 7 dari 33 peserta. Kemudian tahun 2014 saya mengikuti kegiatan seleksi kepala sekolah berprestasi di tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya juara 1, dan kemudian maju ke tingkat provinsi saya memperoleh juara 3. Kemudian tahun 2016 saya maju lagi ke tingkat provinsi, dan alhamdulillah masih tetap juara 3 kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi Jawa Tengah. Ya, sebenarnya misi saya itu sesungguhnya saya ingin memberikan contoh kepada anak didik saya bahwa kita harus berani untuk menghadapi kompetisi. Tetapi alhamdulillah ada hikmah yang bisa kita peroleh dari semua kompetisi yang kami ikuti. Semakin kita sering mengikuti kompetisi, itu akan menumbuhkan kesadaran kita bahwa sesungguhnya kita masih banyak kurang. Sesungguhnya kita masih butuh banyak belajar. Karena terkadang kita merasa sudah baik, tetapi sesungguhnya di luar sana banyak orang-orang hebat yang disitulah nilai dan hikmah yang bisa kita peroleh. Terima kasih. Pak, kira-kira cara membagi waktunya itu bagaimana ya Pak? Bisa sedemikian rupa itu. Baik Mbak Dika, jadi kaitannya dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Ini memang ya saya punya prinsip dari awal saya bertugas. Itu ketika ditanya hobi saya apa, saya bilang hobi saya bekerja. Oleh karena itu saya memanfaatkan waktu ini memang saya upayakan seefektif mungkin, sehingga saya insya Allah sebagai guru saya hampir tidak pernah saya terlambat datang, dan saya sebagai guru bahkan sampai kepala sekolah saya jarang jam 4 itu sudah di rumah. Bahkan kalau perlu saya malam pun kadang berada di rumah. Artinya waktu itu betul-betul kami manfaatkan sebaik mungkin, di samping untuk bertugas, beribadah, dan juga untuk mengembangkan kreasi-kreasi maupun pengembangan terhadap tugas pokok saya sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Bahkan perlu Mbak Dika tahu ya, jadi yang namanya PNS itu kan punya hak cuti ya. Saya selama jadi PNS hampir 33 tahun kurang 2 bulan saya belum pernah mengambil cuti. Bahkan ketika saya mau nikah pun, hari Minggu saya nikah, hari Sabtu saya masih bekerja di kantor sampai sore, sehingga ada teman-teman yang datang ke rumah karena minggu tidak bisa datang di resepsi itu, ke rumah saya tidak ada, ternyata saya masih di sekolah. Ini sesungguhnya hanya sebuah komitmen saya bahwa saya ingin memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan hanya pada hal-hal yang positif. Nah, Bapak tahun ini selain menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri Boyolali, Bapak kan juga menjabat di beberapa hal di Pak. Nah, kira-kira itu Bapak merasa berat atau butuh? Iya bisa. Jadi insya Allah filosofi saya bekerja dimanapun, kapanpun harus senang dan harus bahagia. Sehingga
insya Allah saya tidak merasa berat, tidak merasa tertekan dan sebagainya, tetapi saya enjoy menjalani semuanya. Dan alhamdulillah di samping tugas saya sebagai guru maupun kepala sekolah, saya juga banyak melaksanakan tugas-tugas kegiatan. Baik itu mungkin ketika saya masih jadi guru, saya juga kebetulan ketua MDMP Fisika Kabupaten Boyolali. Kemudian ketika jadi kepala sekolah, saya juga ketua MKK Boyolali tahun 2008 sampai bulan Desember 2022 ini, maaf 2021 kemarin. Dan di samping itu saya alhamdulillah banyak pula mendapatkan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan di Kementerian Pendidikan, tepatnya di Direktorat Pembinaan SMA, di mana alhamdulillah saya juga mendapatkan tugas pernah menjadi bagian dari tim pengembang kurikulum, mulai dari pengembang PBKR, kemudian KPST, kemudian RSBI, sampai dengan sekolah SKS ini. Dan saya banyak waktu juga untuk mendiseminasikan kegiatan-kegiatan dari Direktorat Pendidikan SMA itu di tempat-tempat di wilayah Nusantara ini. Dan bahkan saya juga di samping sering mengisi kegiatan-kegiatan di luar Jawa, mungkin dari Batam sampai Merauke saya juga berjalan. Alhamdulillah tahun 2010 saya mendapatkan tugas dari Direktorat Pembinaan SMA untuk memberikan pelatihan atau bimbingan teknis pengembangan KPST. Jadi tahun 2010 tepatnya saya ditugaskan ke Moskow selama 1 minggu untuk memberikan pelatihan di sana. Dan alhamdulillah selanjutnya tahun-tahun berikutnya pun saya sempat untuk mendapatkan tugas di berbagai negara, baik itu di Asia maupun di Eropa. Alhamdulillah mungkin sudah lebih dari 10 negara saya kunjungi dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan ini. Biasa sekali, Bapak sudah dimotivasi ini saya pribadi dan juga Pak, apa suka dan duka Bapak ketika menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Boyolali? Baik, saya Binta. Jadi saya insya Allah banyak sukanya. Karena tadi bukan saya bilang saya dimanapun bekerja itu harus suka dan bahagia. Tentu dalam hal ini banyak suka di SMA Negeri 2 Boyolali ini, karena yang pertama teman-teman dalam hal ini juga Pak Guru Karyawan ini memiliki komitmen kerja yang tinggi, semangat yang tinggi, dan soliditas yang tinggi. Ini suatu yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, SMA Negeri 2 Boyolali ini juga sekolah yang cukup diminati oleh masyarakat, sehingga siswa-siswi yang sekolah di SMA Negeri 2 Boyolali ini pun adalah siswa-siswi yang cerdas, yang kreatif, yang bagi saya menyenangkan sekali. Karena saya bilang saya belum menemukan kasus kenakalan anak yang di luar batas yang ada, artinya kenakalan yang ada ini masih dalam prosedur pelajaran. Itu yang tentu membuat saya senang. Kemudian sisi duka yang memang ada sedikit duka. Begini, saya datang di SMA Negeri 2 Boyolali ini bulan September tahun 2019. Saya maunya cepat lari, tentang. Jadi ternyata situasi kondisi COVID-19 ini memporak-porandakan impian dan angan saya, karena mulai awal tahun 2020 ini terpaksa kita harus PJJ semuanya, sehingga hampir 2 tahun
kita tidak ketemu dengan anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar, dan itu yang sesungguhnya duka bagi saya, karena sesungguhnya saya ingin membelajarkan anak-anak, mendidik anak-anak. Di satu sisi saya tidak ketemu dengan anak-anak karena memang situasi mengharuskan anak-anak belajar di lingkungan. Tapi alhamdulillah ini mulai bulan Oktober kemarin ini kita sudah tercatat dengan signifikan, karena untuk bulan Juli sebenarnya kita sudah mulai, tetapi Agustus kan signifikan, sudah baru mulai kemarin sekitar Oktober itu mulai, tetapi secara terbatas. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini segera bisa kita tatap muka secara penuh, dan itu yang membahagiakan saya pada saat ini. Apa prestasi yang telah diraih oleh sekolah ketika Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Boyolali? Terima kasih, Mbak. Sekali lagi dalam suasana keterbatasan, suasana pandemi ini, yang bagi saya tadi suasana ini menjadi duka bagi saya. Alhamdulillah kita berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dalam momen kompetisi kuis Ki Hajar Dewantara, yang ini sungguh merupakan prestasi yang luar biasa karena levelnya tingkat nasional, dan siswa SMA Negeri 2 Boyolali ternyata mampu. Kemudian di samping itu alhamdulillah pula kita untuk OSN tahun 2021 pun kita juga mampu 3 siswa itu masih sampai tingkat provinsi, dan ini juga insya Allah prestasi yang mungkin di waktu-waktu kemarin belum berhasil kita raih, tapi alhamdulillah berkat kerja keras anak-anak, pembinaan ibu bapak guru yang ada dalam situasi pandemi, kita masih bisa meraih prestasi itu. Di samping itu alhamdulillah pula bahwa hasil SNMPTN bagi lulusan SMA Negeri 2 Boyolali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita di bawah 10 yang lolos SNMPTN, kemarin kalau tidak salah lebih dari 24 ini lolos SNMPTN. Di samping tentu anak-anak yang lolos dalam seleksi SBMPTN melalui UTBK ini juga banyak yang berhasil, sehingga secara signifikan prestasi lulusan ini meningkat atas prestasi dalam arti yang diterima di perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kita di sekolah. Sekarang kan Bapak akan melaksanakan semua tugas yang pastinya kita akan rindu sekali dengan sosok kepala sekolah yang luar biasa inspiratif, berprestasi seperti Bapak. Mungkin bagaimana persiapan Bapak untuk menghadapi atau melaksanakan purna tugas ini? Ya, terima kasih Mbak Dika. Jadi mohon maaf saya tidak merasa bebas, saya jauh dari kekurangan, jauh dari apa yang kami impikan, tapi intinya saya berusaha maksimal gitu aja. Jadi menghadapi pensiun, jadi memang saya 2 bulan lagi, tepatnya 1 April itu saya sudah purna tugas. Tapi bagi kami purna tugas itu bukan akhir sebuah perjalanan, tetapi bisa jadi itu awal perjalanan baru dalam dunia lain gitu. Artinya saya tetap bisa terjun di tengah-tengah keluarga, saya bisa terjun di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Mungkin saya juga bisa mengembangkan hobi-hobi saya yang lain. Tetapi yang jelas, dengan sisa waktu yang ada selama
2 bulan ini kami telah bertekad dengan teman-teman untuk memanfaatkan sisa waktu yang kami miliki ini secara optimal. Dan ketika tadi kami sampaikan tentang prestasi anak maupun sekolah, tadi baru kami sampaikan untuk yang prestasi akademik. Kita prestasi non akademik pun sebenarnya selama ini juga banyak, baik itu di bidang olahraga maupun di bidang seni itu banyak. Dan kita ingin ke depan sisa waktu yang ada ini kita siapkan untuk pertama mempersiapkan untuk menaikkan tingkat keberhasilan anak-anak di seleksi perguruan tinggi negeri. Meskipun kita kemarin sudah naik, tapi kita ingin itu naik lagi. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengoptimalkan persiapan untuk prestasi baik akademik maupun non akademik dalam lomba-lomba yang ada. Di samping itu, terkait dengan pengembangan lingkungan sekolah yang tadi juga ditanyakan oleh Mbak Bintang, ini juga kita mulai saat ini, jadi sebenarnya wacana sudah kami sampaikan dari awal, tetapi mulai bulan Januari ini kita berusaha untuk mengejar prestasi sebagai sekolah agribisata. Dan ini kita sudah intens berkoordinasi, berkolaborasi, baik itu antara ibu bapak guru karyawan maupun dengan anak-anak untuk mewujudkan sekolah agribisata. Sehingga harapan saya nanti ketika saya purna, ini proses untuk mencapai agribisata nasional itu sudah berjalan, dan mudah-mudahan saya bisa melihat dari jauh dengan senyum kebahagiaan bahwa kita mampu. Terima kasih. Kita kepada Bapak Agung Wardoyo di tur sekolah kita kali ini, dan mungkin agar lebih intens lagi kami minta izin untuk sowan ke rumah Bapak jika diizinkan Bapak. Dengan senang hati. Aduh, senang sekali sahabat Semadap. Oke, di next video kita akan sowan di rumah Bapak Agung dan lebih dekat lagi dengan Bapak Agung Wardoyo. Oke. Start dulu, Mbak. Terima kasih Bapak. Dadah.